Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, bersuka cita, meskipun di tengah-tengah kita sedang sibuk-sibuknya ya, menyesuaikan dengan PTMT. Tapi suatu sukacita bisa bertemu kembali dengan anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun banyak yang harus disiapkan dan menyesuaikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu setia menjaga, selalu setia menyediakan apa yang kita perlukan untuk kemuliaan Dia. Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau fokus, mari kita tinggalkan segala aktivitas kita mau beri hati kita mau beri semua yang ada pada diri kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai chapel kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh menyelesaikan pelayanan kami bersama dengan anak-anak. Biar apa yang telah kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan Tuhan dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, sekarang kami mau bersatu hati, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat chapel ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing pribadi kami Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami. Beri kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan Tuhan agar melalui firman-Mu kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Iya, Bapak Ibu, saya percaya kita semua punya banyak hal ya yang kita mau berikan kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk semua hal yang boleh terjadi, baik dalam pelayanan kita di sekolah, juga bersama dengan keluarga di rumah. Begitu banyak hal yang terjadi ya, sukacita, duka cita juga mungkin, tapi dalam semuanya itu Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kita. Tidak sedetik pun Tuhan pernah meninggalkan kita, karena kalau Dia meninggalkan kita, wah kita bisa jadi apa Bapak Ibu ya. Dan semua yang bisa kita lakukan hari ini, di hari-hari sebelumnya dan selanjutnya, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pujian ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau bersama-sama melihat begitu besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, kekuatan kita, dan segala apapun yang kita bisa itu semata-mata hanya karena Dia yang tidak pernah meninggalkan sisi kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita melakukan pujian ini. Dari terangnya kasih
never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Baik Bapak Ibu, dan sekarang kita akan bersatu dalam doa. Kita akan mendoakan untuk pertemuan orang tua webinar yang masih ada 2 pertemuan lagi, dan juga kita akan berdoa untuk perencanaan perayaan Natal dari gereja-gereja seluruh dunia, baik itu dari guru, staf, dan juga siswa-siswa dari STH Makassar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan kepada kami. Di sini kami semua keluarga STH Makassar, kami sama-sama berdoa ya Tuhan untuk pertemuan webinar dengan orang tua yang masih 2 kali pertemuan ya Bapak. Berikanlah kami hikmat dan juga kekuatan hingga kami juga bisa mendengarkan webinar dengan baik. Begitu juga para orang tua yang set schedule mereka untuk nanti di hari H ya Tuhan, berkati mereka, dan juga proses untuk webinar nantinya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kami serahkan webinar kami 2 kali lagi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga sama-sama berdoa di sini berkumpul ya Tuhan untuk berdoa terhadap perencanaan perayaan Natal dari gereja-gereja seluruh dunia ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa, biarlah dari perayaan dan juga perencanaan perayaan tersebut Engkau yang memberkati ya Bapa. Kami percaya semua tangan Tuhan yang menopang ya Bapa untuk memuji nama-Mu. Dan ya Bapa, kami juga berdoa untuk perayaan Natal juga dari guru, staf, dan juga siswa dari STH Makassar ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa, tangan-Mu yang menopang, biarlah segala perencanaan yang sudah dibuat ya Bapa, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala yang Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Haleluya, haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendoakan mengenai adaptasi siswa, guru, dan juga staf dengan PTMT, juga kesehatan guru, staf, siswa, dan keluarganya, dan juga mengenai program MSL yang akan dilaksanakan supaya tepat sasaran menjadi sarana pembelajaran bagi para siswa. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk proses adaptasi yang sedang berlangsung bagi para guru, staf, dan juga murid Tuhan. Kiranya Kau terus-menerus berkati Tuhan proses adaptasi kami, dan Tuhan kiranya supaya para guru dan staf di sekolah ini dapat menjadi teladan bagi para siswa dalam melaksanakan protokol kesehatan, juga mengenai rules and procedures yang berlaku Tuhan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan Engkau terus berkati Tuhan. Dan Tuhan, saat ini juga kami mendoakan untuk kesehatan para guru dan juga staf dan juga para keluarga siswa Tuhan. Kiranya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau terus-menerus sertai, berkati kami, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat menjaga kesehatan kami, supaya kami tetap dapat sehat, dan kami dapat melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk program MSL yang akan dilaksanakan di sekolah ini Tuhan. Kiranya melalui program MSL ini para siswa betul-betul dapat belajar untuk melayani dan menjadi berkat. Dan juga Tuhan, kiranya lingkungan mereka bisa terberkati dengan adanya program MSL ini. Ya Tuhan, segala rencana ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, untuk doa selanjutnya kita akan berdoa untuk pemerintah kita dalam menangani pandemi di negara ini, dan juga untuk program Junior School yang akan kita segera laksanakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga membawa doa untuk pemerintah kami ya Tuhan, untuk usahanya dalam menangani pandemi yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kami tahu itu sulit ya Tuhan, sangat sulit bagi pemerintah kami ya Tuhan untuk bisa menertibkan rakyatnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan dapat membantu, ikut campur tangan, ikut bekerja dalam pemerintah kami mengusahakan untuk pandemi ini segera selesai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap orang yang bekerja di dalamnya ya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat untuk dapat menekan laju corona yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk program Junior School ya Tuhan, yang akan kami segera laksanakan, dan juga yang kami sudah laksanakan minggu ini ya Tuhan. Program tatap muka yang sudah terselenggara ya Tuhan di minggu ini, juga untuk persiapan event Natal nanti ya Tuhan, yang sudah kami siapkan, guru-guru panitia sudah siapkan untuk nanti kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, kami membawa doa itu semua ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan setiap guru-guru, setiap panitia yang bekerja di dalamnya ya Tuhan hikmat untuk nanti pada akhirnya apa yang kita kerjakan dapat menjadi berkat untuk anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pokok doa kami hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk CPR dari Sekolah Dian Harapan. Yang kedua, kita juga akan mendoakan teman-teman kita yang terlibat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, penanganan protokol kesehatan di komunitas kita ini. Yang ketiga, kita juga akan mendoakan untuk pengurus CPPH dan juga leader di sekolah kita ini. Oke, baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk dapat beribadah kepada-Mu. Dan pada saat ini juga kami mendoakan untuk CPR dari Sekolah Dian Harapan, mereka yang menjadi perwakilan orang tua di Sekolah Dian Harapan ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk dapat mendukung pendidikan anak-anak di Sekolah Dian Harapan ini. Kau juga yang senantiasa memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepada orang tua, sehingga kiranya mereka dapat menjadi penolong dan juga menjadi support system bagi anak-anak murid kami di SDH Makassar ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
teman-teman staf yang terlibat dalam penanganan protokol kesehatan di Sekolah Dian Harapan ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan juga Engkau yang memberikan kebijaksanaan dalam membuat setiap kebijakan di dalam sekolah ini, sehingga kiranya setiap kebijakan tersebut dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan juga dapat berjalan dengan baik untuk komunitas SDH Makassar. Kami juga berdoa untuk pengurus Yayasan Pelita Harapan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap pengurus di yayasan kami ini ya Tuhan, dan juga khususnya leader di SDH Makassar ini. Engkau yang kiranya senantiasa memberikan berkat dan juga hikmat kepada mereka. Kiranya mereka dapat mengemban tugas dan juga pelayanan di tempat ini dengan baik, dan kiranya mereka melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang kiranya memberkati mereka dalam setiap pelayanannya dan menguatkan mereka, sehingga kiranya mereka dapat bekerja dengan baik untuk komunitas di SDH Makassar ini dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sekarang saatnya bagi kita semua untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita pujikan satu pujian berikut ini. Haleluya! Haleluya! Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari
Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan staf Sekolah Dian Harapan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon kuasa dari tempat yang maha tinggi yang menolong kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami, dan isi dan hati Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani panggilan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah kiranya kuasa Tuhan yang menaungi, dan biarlah berita firman Tuhan kepada kami semua menjadi kekuatan baru, tuntunan baru untuk kami berjalan di hari kami ke depan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah sudah beberapa dari saudara mengetahui bahwa profesi suami saya adalah berhubungan dengan cuci-mencuci ya, cleaning service, entah itu laundry maupun pembersihan barang-barang yang lain. Nah, saudara, satu kali ketika suami saya mendapatkan sebuah karpet yang harus dia cuci, dan dia saat itu cucinya di rumah ya, di rumah kami. Nah, pada saat dia sedang mencuci dan ingin menyalakan mesin sikat untuk mencuci karpet, tiba-tiba mesin itu mati, ya, jadi tidak bisa menyala atau tidak bisa difungsikan. Lalu dia cek, coba periksa apa yang salah, bahkan dia berusaha sampai membongkar mesin itu, lalu dia pasang lagi dengan susah payah, tetap tidak bisa berfungsi mesin itu. Akhirnya ketika dia sudah memaksimalkan kemampuannya untuk mencoba memperbaiki mesin sikat karpetnya, akhirnya suami saya bilang, ya udah, ini nampaknya ada kerusakan ya di mesinnya. Jadi dia rencana akan membawa mesin itu ke tempat servis. Kemudian setelah dia kemas-kemas dan dia akhirnya tidak jadi mencuci karpet tersebut, lalu dia membawa pergi mesin cuci karpet tersebut. Nah, saudara, ketika dia pergi, saya akhirnya baru menyadari bahwa ternyata listrik di lantai 1 rumah kami itu padam. Kenapa? Karena ternyata mengalami korslet pada saat suami saya menyalakan mesin sikat tersebut. Nah, kami tidak menyadarinya karena memang MCB lantai 1 dan lantai rumah kami itu berbeda. Jadi pada saat korslet di lantai 1, saya sedang berada di lantai 2. Jadi listrik di lantai 2 tidak ada masalah, tetap menyala. Dan kebetulan waktu suami saya bekerja di teras rumah, di lantai 1 itu lampu semua pada padam ya, karena memang tidak ada orang di bawah, jadi tidak ada yang menyala. Jadi memang rumah yang gelap, dia kerjanya di teras, di luar rumah. Jadi kami tidak tahu bahwa ternyata lantai 1 itu mengalami korslet, dan itulah yang menyebabkan mesin sikat karpet suami saya nggak bisa menyala, saudara. Nah, tapi suami saya menyimpulkan bahwa mesinnya rusak. Maka jelasnya memang bahwa usaha keras suami saya untuk memperbaiki mesin tersebut itu tidak ada gunanya. Walaupun ya dia cukup mengerti tentang mesin, tapi ternyata masalahnya bukan pada mesin tersebut, tetapi karena tidak ada aliran listrik sebagai sumber energi, sehingga mesin itu tidak bisa berfungsi. Nah, saudara, di sini saya melihat adanya hubungan the toils and the energy yang menjadi tema kita pada hari ini. Bahwa upaya kerja keras yang kita lakukan tidak akan ada hasilnya jika tidak ada sumber energi yang memberikan kekuatan untuk melakukan kerja keras tersebut. Nah, saudara, inilah yang diungkapkan oleh Paulus dalam ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 29. Satu ayat saja, dan saya akan membacakan untuk saudara. Kolose 1 ayat 29 berbunyi, "Itulah yang kuusahakan
dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Satu ayat saja. Nah, saudara, beberapa bulan yang lalu saat ibadah awal semester dan tahun ajaran baru, saya diberikan kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan kepada Anda dari Kolose 1 ayat 15 sampai 28 ya. Mudah-mudahan masih ingat saudara ya. Jadi bagian pembacaan yang cukup panjang dengan penjelasan yang cukup panjang pula. Nah, saudara, sesuai dengan tema tahunan Sekolah Dian Harapan Christ We Proclaim, di akhir renungan itu saya mendorong Bapak Ibu untuk melibatkan Kristus dan Injilnya dalam segala aspek kehidupan. Lalu saya menyebutkan juga satu istilah yaitu Christ Center Movement atau Gospel Center Movement, yaitu bagaimana Kristus dan Injilnya mempengaruhi seluruh bagian hidup kita. Nah, hari ini kita merenungkan satu ayat setelahnya, yaitu ayat 29. Nah, saudara, sebelumnya ayatnya itu sangat panjang ya. Hari ini ayatnya hanya satu. Nah, kalau ayatnya banyak, kemudian panjang, itu butuh hikmat dan kejelian untuk mengambil inti dari bagian perikop tersebut supaya khotbah saya tidak kepanjangan, saudara ya. Nah, hari ini ayatnya cuma satu, dan juga butuh hikmat dan kejelian untuk menggali setiap kata dari ayat tersebut. Ya, supaya khotbah saya menjadi panjang, saudara ya. Jadi hari ini cukup panjang, mungkin kita selesai sampai sore, saudara. Oh, tidak ya, saya berharap tidak. Nah, saudara, dalam ayat ini saya menyukai terjemahan yang diberikan oleh New American Standard Bible yang mendekati terjemahan aslinya. Jadi kalau saya bisa terjemahkan secara langsung dikatakan, untuk tujuan inilah aku berjeripayah, berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan hebat atau dengan kuat di dalam diriku. The toils and the energy, itu disebutkan dalam ayat ini. Untuk tujuan inilah. Tujuan apa, saudara? Jadi tujuan itu disebutkan dalam ayat 24 sampai 28, yaitu untuk tujuan memberitakan tentang rahasia besar bagi bangsa-bangsa, yaitu memproklamirkan Kristus yang memberikan pengharapan bagi dunia. Bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi bagi dunia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Paulus katakan dia bekerja keras di dalam pelayanannya, melayani Kristus dan jemaat Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di saat sekarang ini, di mana kita didukung dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, barangkali sebagian orang akan meninggalkan kerja keras dan menggantinya dengan kerja cerdas. Ya, kalau kerja keras itu mengacu pada cara bekerja dengan waktu yang lama, kemudian energi yang banyak, motivasi yang tinggi, dan usaha yang maksimal untuk mendapatkan kualitas kerja yang terbaik. Itu kerja keras. Nah, sementara kerja cerdas itu mengacu pada cara bekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, tetapi dengan tingkat usaha yang lebih kecil, ya. Jadi kalau tadi usahanya besar, maksimal, tapi kalau kerja cerdas, paling tidak usahanya lebih kecil, tetapi hasil pencapaiannya juga maunya besar, maksimal. Nah, tentu saja hal ini didukung dengan pemanfaatan teknologi, dengan waktu yang efisien dan cara kerja yang efektif. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata ku usahakan, atau terjemahan lebih tepatnya, di mana aku berjeri lelah, atau bekerja sampai kelelahan, ini adalah kata yang dipakai Paulus untuk menggambarkan atau gambaran seorang petani yang harus berjeri lelah mengerjakan tanahnya, mengelola tanahnya. Atau juga gambaran tentang seorang peternak ya yang memelihara ternaknya, bagaimana menjaga ternaknya dan ternaknya bisa berkembang biak dengan banyak. Nah, saudara, gambaran seperti ini sepertinya ya sudah tidak terlalu relevan bagi kita. Kenapa? Karena kita berpikir lebih baik kita kerja cerdas daripada harus kerja keras. Kita bisa menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Nah, saudara, kalau saudara suka menonton YouTube, di situ memang banyak
berikan informasi tentang mesin-mesin berteknologi tinggi yang sangat bagus. Nah, salah satu yang saya pernah nonton itu adalah ada alat atau mesin yang bisa membajak tanah, terus sekaligus dia menanam dengan otomatis. Dan kemudian pada saat dia tanam itu sudah bisa diatur jaraknya sampai simetris ya. Dari setiap bagian itu simetris, otomatis ditanam. Kemudian bukan hanya menanam, dia juga bisa menyiram pupuk alat itu. Wah, hebat sekali saudara ya. Kemudian bukan hanya menyiram pupuk, lalu mesin itu atau alat itu juga bisa memanen. Hingga juga bisa memisahkan bulir padi atau bulir gandum atau memisahkan buah dari batangnya atau buah dari daunnya. Sampai seperti itu, sehingga tenaga manusia itu sangat-sangat minimal karena mesin yang bekerja. Kalau dalam dunia peternakan, saya juga pernah menyaksikan bagaimana alat atau tempat itu dibuat dengan berteknologi canggih sehingga ada alat yang bisa memberi makan kepada hewan ternak berdasarkan waktunya. Kemudian ada pengatur suhu untuk kalau katakanlah ayam atau bebek itu bertelur. Kemudian atau katakanlah binatang yang lain itu berkembang biak. Kemudian ada juga alat sampai mengumpulkan telur-telurnya. Nah, saudara, ini adalah gambaran kerja cerdas yang sangat efisien dan efektif. Jadi tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu kotor-kotoran atau capek-capek, karena semua itu bisa dikerjakan dan dipermudah dengan teknologi. Nah, saudara, saya yakin perkembangan pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang ini akan terus membuat kita mengurangi atau meminimalkan kerja keras kita. Ya, kita katakanlah untuk urusan belanja ya, kita ini semakin dimudahkan untuk berbelanja atau bahkan membeli makanan tanpa keluar rumah bukan? Nah, sejak pandemi ini para suami itu tidak terlalu digelisahkan karena anak istrinya tidak lagi jalan-jalan ke mal. Tapi para suami ini digelisahkan dengan teriakan di depan rumah. Saudara tahu teriakan apa itu? Paket, ya. Paket. Wah, kalau sudah dengar suara atau teriakan paket di depan rumah, suami itu mungkin mulai jantungnya berdegup kencang. Pasti ada yang lagi dibelikan nih. Dibeli sama istri saya. Apalagi dibeli gitu ya. Nah, saudara, jadi gencar sekali berbelanja online atau berburu promo gitu. Nah, suami itu paling takut kalau ada tanggal-tanggal cantik. Nah, barusan ini ada 11-11. Ditunggu lagi 12-12 ya. Pokoknya kalau sudah tanggal cantik sudah 11, 22, 33. Wah, ini suami-suami sudah deg-degan. Nah, saudara, saya yakin yang senyum-senyum ini adalah ibu-ibu atau para perempuan yang mungkin punya kebiasaan berbelanja ya. Yang deg-degan ini para bapak-bapak. Nah, saudara, jadi mungkin sebagian besar dari kita ini berpikir, oke lah, kerja keras memang perlu. Tapi kalau bisa dipermudah dengan kerja cerdas, mengapa tidak gitu? Nah, saudara, tetapi dalam bagian ini, Paulus ingin menunjukkan dan mengajarkan kita bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Kristus, memproklamirkan Kristus dalam hidup kita, ini benar-benar membutuhkan kerja keras. Nah, bukan berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan strategi kerja cerdas dalam visi misi kita ini, bukan. Tetapi yang Paulus ingin tekankan di sini adalah upaya hati kita, motivasi kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan waktu kita benar-benar tercurah untuk tujuan ini. Makanya Paulus tambahkan lagi dengan kata, "Kupergumulkan dengan segala tenaga," atau berjuang. Ya saudara, jadi Paulus tidak hanya bersedia bekerja bagi Tuhan, tapi dia betul-betul bekerja keras dengan pengorbanan yang besar demi jemaat Kristus. Nah, saudara, hal ini dia ungkapkan dalam ayat selanjutnya. Dalam Kolose 2 ayat 1 setelah ayat yang kita baca tadi. Dia katakan, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi." Jadi dia ingin jemaat tahu bahwa dia itu betul-betul menunjukkan perjuangan, pergumulannya bagi mereka. Nah, saudara, kata bergumul ini menggambarkan perjuangan seorang atlet ya dalam pertandingan yang membutuhkan usaha keras.
Nah, kata ini juga diulang dalam disebutkan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 1 Timotius 6 ayat 12. Ini gambaran tentang seorang atlet yang betul-betul berjuang untuk mencapai garis finish menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, saudara, kita tahu bahwa tidak ada seorang pemenang dalam dunia olahraga yang tidak membutuhkan usaha dan kerja keras. Ya, kalau mungkin pemenang undian berhadiah, ya ada, saudara, ya, tidak perlu susah-susah, pokoknya masukkan saja nomor, syukur-syukur kalau menang. Nah, saudara, tetapi kalau seorang atlet tidak demikian. Nah, beberapa waktu lalu Indonesia ini sangat bersukacita dengan perolehan medali emas satu-satunya di cabang bulu tangkis di Olimpiade 2020 di Jepang, ya, baru-baru di bagian ganda putri. Wah, sukacitanya begitu luar biasa karena ini medali emas satu-satunya di Olimpiade. Kemudian waktu pelaksanaan Paralimpik ternyata Indonesia dapat lagi emas, dan baru-baru lagi Thomas Cup, ya, setelah sekian lama Indonesia mendapatkan lagi. Wah, ini adalah satu sukacita yang sangat besar. Nah, kita para penonton barangkali hanya bisa berkomentar, ya, wah, senang sekali. Tetapi saudara, mereka yang di lapangan itu benar-benar menerapkan no pain, no gain. Nah, saudara, karena itu saya percaya bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan pun demikian. Dibutuhkan upaya, kerja keras, perjuangan, dan pergumulan saat kita memberitakan Kristus kepada orang lain. Kenapa, saudara? Karena kita ini berurusan dengan jiwa. Dan satu pribadi yang paling tidak suka dengan urusan ini adalah iblis. Kenapa? Karena kita sedang berjuang merebut satu persatu jiwa dari genggamannya. Maka tentu saja iblis tidak akan tinggal diam. Nah, saudara, saya ingat sekali Rick Warren dalam bukunya yang dia tuliskan, buku Purpose Different Life, dia tulis begini. Iblis tidak terlalu merasa terganggu saat kita rajin ke gereja, baca Alkitab, dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Tapi begitu kita membuka mulut menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, maka dia akan melemparkan berbagai serangan untuk menghalangi kita. Dan itu benar, saudara. Itulah yang dialami Paulus. Itulah yang dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan lainnya, termasuk kita. Banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita berurusan dengan jiwa-jiwa. Nah, saudara, dan karena perjuangan Paulus, perjuangan kita dalam memberitakan Kristus ini berurusan dengan iblis, maka kerja keras dan perjuangan dari manusia tidak cukup. Kita membutuhkan kuasa, kita membutuhkan energi dari tempat yang maha tinggi. Saudara, itulah yang dituliskan Paulus dalam kelanjutan ayat ini. Paulus katakan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat atau bekerja dengan hebat di dalam aku. Nah, Paulus seorang pekerja keras, berjuang melayani banyak orang percaya. Ini bukan upaya paruh waktu atau separuh waktunya, tetapi dia memberikan seluruh energinya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus itu sering bekerja sampai kelelahan demi orang-orang yang dia layani. Banyak orang menganggap Paulus ini seorang workaholic, ya, tidak menyayangi dirinya. Dia bukan saja kelelahan dalam menghadapi tantangan secara fisik, tapi juga secara spiritual dan psikis. Nah, saudara bisa membaca bagaimana perjuangan pergumulan Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, saya bacakan bagian ini, saudara, walaupun cukup panjang. Saudara coba menyimak. Dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi.
bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, dengan kekuatan manusia, saya yakin tidak akan sanggup Paulus menghadapi segala tantangan yang begitu berat. Karena itu Paulus menyadari betul bahwa sumber kekuatan yang dia miliki adalah dari Kristus sendiri. Dan itu dia tulis dalam 2 Korintus 3 ayat 5. Paulus mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam kitab yang sama, pasal 4 ayat 7. Tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu menyangkali bahwa kita pun bisa kelelahan, ya. Kita pun bisa putus asa, kecewa, merasa apa yang kita kerjakan ini seperti sia-sia saja. Bahkan barangkali kita mulai terpikir untuk mundur saja. Kita mau menyerah, kita berhenti di tengah jalan. Nah, tantangan itu banyak sekali asalnya. Bisa saja datang dari luar. Barangkali ada orang-orang di sekitar kita yang sulit diajak kerjasama, orang-orang tersebut kurang mengerti kita, kurang memahami kita, atau mungkin mereka sulit dipercaya, bahkan melakukan hal-hal yang mengecewakan kita. Bisa jadi. Bisa jadi juga tantangan itu berasal dari keadaan-keadaan yang tidak terduga, di luar rencana kita. Nah, salah satu contoh pandemi yang kita alami saat ini. Bisa saja juga musibah terjadi. Atau karena ada macet, ya, berapa hari ini Tanjung Bunga diramaikan dengan cerita macet dan menghambat kita dalam pekerjaan Tuhan. Bisa jadi. Nah, tantangan pun bisa datang dari dalam diri kita. Bisa jadi itu pergumulan keluarga, bisa jadi dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, atau karakter-karakter kita yang menghambat pekerjaan Tuhan. Bahkan kita mungkin juga sampai mengalami burnout, stres, ada juga bahkan goda-godaan dosa yang harus kita hadapi. Saudara, selama kita masih menarik nafas di dunia ini, kondisi-kondisi seperti ini wajar kita alami. Saudara tidak sendiri. Saya pun bisa mengalaminya. Orang lain pun bisa mengalaminya. Bahkan hamba Tuhan terbesar sekalipun yang punya nama hebat sekalipun pun bisa mengalaminya. Nah, saudara, kita bukan superhuman, bukan robot, bukan mesin. Mesin saja bisa rusak, saudara, ya, jika dipakai terus-menerus, kurang jedanya atau mungkin kurang perawatan. Nah, saudara, apalagi kita. Saudara, ini sudah menjelang akhir tahun, bisa jadi baterai kita ini sudah masuk tahap low bat, begitu ya. Mungkin sudah beberapa kali kita berusaha charge, tapi tidak sepenuh di awal tahun, begitu. Nah, saudara, ditambah lagi Bapak Ibu yang mengajar mungkin belum bisa bertatap muka secara penuh dengan murid-murid, hanya sebagian saja yang bisa tatap muka, itu pun waktunya sangat terbatas. Barangkali Bapak Ibu juga sudah mulai berpikir, ini kita mau buat apa lagi untuk variasi, metode belajar online untuk di rumah, untuk murid-murid di rumah. Murid-murid di rumah mungkin makin mager, ya, malas gerak di rumah. Dan mereka juga belum tentu menyimak dengan baik apa yang kita ajarkan. Bisa jadi mereka sambil belajar, mereka main game online di laptop mereka. Nggak ada yang tahu. Dan kita juga barangkali tidak yakin apakah yang saya ajarkan ini benar-benar menyentuh hati mereka, pikiran mereka. Karena kita terbatas dengan ruang dan waktu.
Kita sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Kalaupun kita bertemu, kita harus jaga jarak. Oh saudara, begitu banyak yang membatasi kita. Kondisi keadaan ini yang membuat kita merasa down. Kita merasa, aduh Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sudah maksimalkan apa yang saya bisa lakukan. Tapi saudara, di saat kita sudah benar-benar berjerih lelah, kita sudah bekerja keras, berjuang, bergumul, mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, hati kita secara penuh dalam misi kita memberitakan tentang Kristus. Maka saudara, jangan pernah melupakan dan meninggalkan sumber kekuatan kita, sumber energi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, sama seperti HP atau laptop yang saat ini paling sering kita gunakan selama pandemi ini. Saudara, walaupun kita yakini baterainya sudah terisi penuh, kita sudah yakin ini cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita selama seharian, tetapi saudara, saya yakin saudara tidak akan lupa membawa charger ya. Bahkan power bank kita bawa semua persiapan untuk bisa mencharge kalau sudah low bed. Nah saudara, hanya kuasa Kristus yang memampukan Paulus melakukan tugas pelayanannya. Dan dengan kuasa yang sama juga akan memampukan saudara dan saya dalam menjalankan panggilan pelayanan kita untuk memberitakan Kristus melalui profesi kita. Itulah yang paling kita butuhkan setiap saat. Berlutut setiap hari akan membuat kita kuat berdiri dan berlari setiap saat. Saudara, saya tidak pernah meragukan kekuatan doa, kekuatan bagaimana kita berserah penuh kepada Kristus, karena itulah sumber energi kita. Bahkan kita sudah melakukan segala hal dengan maksimal, tapi saat kita berlutut dan berserah, mencari kekuatan dari Tuhan dan berharap kekuatan dari Kristus, maka banyak hal-hal yang barangkali tidak pernah kita duga yang akan Kristus kerjakan di dalam pelayanan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin sebagian dari Bapak Ibu mengetahui atau mengenal nama ini, David Livingstone. Beliau lahir di tahun 1813 di Skotlandia. David ini berasal dari keluarga Kristen yang taat. Tapi bukan keluarga yang mengedepankan atau mengutamakan pendidikan. Sehingga David ini harus bekerja keras untuk menabung sedikit demi sedikit untuk dia melanjutkan pendidikan dalam bidang kedokteran dan penginjilan. Nah, saudara, pelayanan pertama David ini berawal dari perkenalannya dengan seorang yang bernama Robert Moffat di tahun 1840. Jadi usianya sekitar 27 tahun ya. Di mana Robert ini menggugah hati David untuk menjadi relawan dan pergi melayani di bagian selatan benua Afrika. Dan benar setahun kemudian David berangkat ke Afrika dengan kerinduan untuk melayani daerah-daerah yang belum terjamah oleh orang-orang kulit putih. Nah, saudara, dalam pelayanan di Afrika, David harus belajar bahasa, belajar budaya orang di sana, dan beberapa kali harus berpindah tempat dengan berbagai alasan. Ya, jadi David ini merawat orang-orang di sana, kemudian David juga mengajar membaca, menceritakan tentang Injil, dan menerjemahkan lagu-lagu rohani ke dalam bahasa lokal di sana. Nah, saudara, berada di daerah yang belum terjamah, jelas sekali akan menemukan banyak tantangan. Ya, ancaman ditangkap, bahkan dibunuh oleh penduduk setempat, itu ada dan banyak sekali David hadapi, sehingga David harus berpindah-pindah tempat atau bahkan harus bersembunyi. David pun pernah diserang oleh seekor singa yang meremukkan bahu kirinya, sehingga dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya di sisa hidupnya. David pun pernah menghadapi musim kering yang berkepanjangan dan menipisnya persediaan air, sehingga dia bersama timnya harus melakukan perjalanan melewati gurun dan akhirnya menemukan danau. Ya, saudara, David menyadari bahwa kekristenan ini adalah sebuah ancaman besar bagi masyarakat Afrika, terutama jika itu berhubungan dengan upacara tradisional, di mana upacara tersebut menyatukan masyarakat melalui budaya poligami yang dipraktikkan di Afrika. Nah, jelas sekali ini tentu ditentang di dalam kekristenan dan David harus menghadapi itu.
Nah, saudara, David pun mengalami kesulitan dalam hal bahasa. Karena bahasa lokal di sana itu tidak mengenal kata kasih dalam konsep di Alkitab. Dan mereka juga tidak mengenal kata dosa. Jadi David mengalami kesulitan dalam hal ini. Jadi dia berusaha mengerti budaya, kepercayaan lokal untuk membuat mereka tertarik terhadap kekristenan. Nah, saudara, kisah hidup David Livingstone lebih lengkap saudara bisa googling ya. Dan dia meninggal dunia di usia 60 tahun karena penyakit malaria dan pendarahan internal yang disebabkan oleh penyakit disentri. Tapi sebelum dia meninggal, David berpesan agar jantungnya dikuburkan di tanah Afrika dan tubuhnya dimakamkan di Inggris. Nah, saudara, yang menarik, ketika David Livingstone meninggal, orang-orang di sekitarnya itu menemukan catatan yang ditulisnya. Dan catatan itu berbunyi demikian. Saya akan memberitahukan kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tidak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seseorang yang paling terpuji dan suci, yaitu janji, ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan itu tercatat dalam Matius 28 ayat 20, amanat agung Kristus. Itulah yang memberikan kekuatan David Livingstone, dan itulah yang juga memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengharapkan kita bekerja keras dalam pelayanan pekabaran Injil, tetapi tidak dengan kekuatan kita sendiri. Kristus dan karya salibnya adalah sumber kekuatan kita di saat kita memberitakan Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Bapa yang adalah sumber kekuatan kami setiap hari. Kami menyadari kami sangat lemah. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi ketika kami melakukan tanggung jawab tugas panggilan kami sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dan kami mohon, biarlah kekuatan dari Roh Kudus terus menguatkan kami setiap hari. Bapa di surga, hamba berdoa. Mungkin di antara kami yang mendengarkan pada hari ini sudah mengalami kelelahan, burnout, stres, kekecewaan, apapun yang kami alami saat ini yang menjadi tantangan kami. Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan kembali men-charge kami, memberi kami energi baru, kekuatan baru dalam kami melakukan tugas panggilan kami ini Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan pekerjaan mudah. Dan kami menyadari kami bukan superhuman. Karena itu kami butuh pertolongan dari Allah di tempat maha tinggi. Mohon Tuhan, kuatkan kami. Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan staf kami dalam panggilan kami. Apapun tugas tanggung jawab kami, kuatkan kami. Tuhan, kami percaya janji Tuhan ketika Tuhan meninggalkan murid-murid bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji itu yang kami butuhkan. Janji itu yang akan digenapi senantiasa dalam panggilan kami sebagai seorang pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah firman-Mu pada hari ini memberi kami kekuatan pada hari ini dan pada hari-hari selanjutnya. Sehingga kami menyelesaikan panggilan kami sebagai pelayan Tuhan dengan tugas tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan murid-murid yang Tuhan percayakan. Dalam jangkauan yang jauh saat ini Tuhan, kami terbatas ruang dan waktu. Namun kami percaya setiap kali berita firman Tuhan diberitakan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Terpujilah nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan kami berserah di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.